Halo adik-adik semua dimanapun berada, siswa-siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh. Ya, materi tentang fikih. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas atau menjelaskan materi tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Oke, kita lanjut saja pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, standar kompetensi memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kompetensi dasarnya menjelaskan tata cara penyembelihan hewan, menjelaskan ketentuan akikah dan kurban. Ketiga, memperagakan cara penyembelihan hewan, ya, baik hewan kurban maupun akikah. Kemudian indikator menjelaskan pengertian penyembelihan hewan, menyebutkan syarat penyembelihan hewan, menunjukkan dalil naqli tentang penyembelihan hewan, menjelaskan pengertian akikah dan kurban, menjelaskan ketentuan dan hal lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan kurban dan akikah, kemudian mempraktikkan cara menyembelih hewan kurban akikah. Oke, next. Nah, pengertian tentang penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih itu disebut dengan az-zabh, atau az-zakatu, yang berarti at-tayyib. At-tayyib, ya, artinya menjadi baik, harum dan wangi. Nah, sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan serta dua urat nadi kanan dan kiri pada sekitar tenggorokan yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan menurut syariat Islam. Nah, kemudian ada dua jenis penyembelihan hewan, ya. Yang pertama ada secara tradisional, yaitu dilakukan dengan tangan langsung, ya, dengan menggunakan golok atau kampak dan alat tajam lainnya. Nah, kemudian ada secara mekanik, ya, atau dengan menggunakan alat mesin. Nah, penyembelihan itu dilakukan dengan cara potongan hewan dengan mesin. Nah, di secara mekanik ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, penyembelihnya atau orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu artinya mengetahui hal yang baik dan yang buruk, itu mumayyiz. Yang kemudian berakal sehat, tidak buta, dan saat menekan tombol mesin, seorang yang menyembelih hewan itu dengan membaca basmalah. Kemudian pisau pemotongnya itu harus dalam keadaan tajam, serta hewan yang disembelih itu yang halal dan masih hidup. Next, ada syarat dan syarat syah penyembelihan. Yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup, halal dimakan, seperti kambing, unta, sapi, kerbau. Nah, kemudian penyembelihannya, seorang yang menyembelihnya itu beragama Islam, ya, sekurang-kurangnya mumayyiz. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa mumayyiz itu adalah mampu membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Kemudian berakal sehat, tidak buta warna, tidak buta. Kemudian mengucapkan atau melafazkan basmalah ketika saat menyembelih hewan. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam, ya, tidak tumpul. Kemudian dilakukan pada urat leher sampai terputus. Ya. Kemudian lanjut.
lanjut dasar hukum penyembelihan. Ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ma anharad dama wa dzukira smallahi alaihi faqul. Jadi apa saja hewan yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, ya, maka boleh dimakan atau halal. Jadi apabila hewan, kita menyembelih hewan dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim ketika prosesi penyembelihannya, maka hewan tersebut halal untuk dimakan, ya. Selain syarat-syarat yang tadi, hewannya itu harus hewan yang halal, tidak yang haram. Next, di sini ada sunah-sunah dalam penyembelihan hewan. Yang pertama membaca takbir, ya, bisa ditambah dengan tahmid, tahlil, ya. Kemudian membaca sholawat sebanyak 3 kali. Yang kedua, sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat, ya, dengan tulang rusuk berada di bawah. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher. Kemudian menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan. Nah, sedangkan unta itu harus berada pada riba, yaitu tempat menggantungnya kalung pada leher. Yang kelima, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Kemudian hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, menyembelih dengan alat yang tumpul, ya, karena hal tersebut dapat menyiksa hewan yang akan kita sembelih, ya. Kemudian urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Jadi jangan sampai ketika prosesi penyembelihan itu urat nadinya baik kanan kiri itu tidak putus. Kalau misalkan terjadi seperti itu, maka hukumnya makruh, ya, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Kemudian menyembelih hewan sampai putus lehernya, nah ini juga makruh. Jadi ketika kita prosesi penyembelihan, urat nadi harus putus, tetapi leher tidak boleh putus. Harus berhati-hati dalam prosesi penyembelihan. Kemudian yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi kita pastikan terlebih dahulu hewan yang ketika kita sembelih itu benar-benar dalam keadaan mati. Baru setelah itu kita boleh menguliti kulitnya, untuk kita pisahkan antara daging dan kulit. Kemudian kita potong-potong daging-daging tersebut dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar dipastikan hewan tersebut harus dalam keadaan sehat. Selanjutnya ada pengertian akikah dan kurban, ya. Akikah yaitu menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Yang kedua, kurban itu sama, menyembelih hewan juga, hewan ternak, ya, yang berpakaian 4, kambing, ya, kalau kurban kambing, sapi, kerbau, unta, ya. Kemudian yang dilakukannya itu pada hari raya Idul Adha ataupun 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu dengan niatnya ada semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3, Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat dan tunaikanlah sholat, maka berkurban. Kemudian akikah, ya, itu ada hukum akikah dan kurban. Hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Nah, jadi hukum akikah itu sunnah muakkad, ya, dan bagi orang tua. Nah, kemudian anaknya itu belum keadaan atau pada ketika usia 7 hari dari kelahiran orang tersebut. Nah, ada syarat-syarat yang pertamanya yaitu anak laki-laki itu akikahnya adalah dua ekor kambing. Nah, sedangkan perempuan sunahkannya hanya 1 ekor kambing. Yang kedua ada kurban, ya, hukum
kurban itu wajib ya, dan sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Kemudian jenis hewan yang dikurbankan tadi kita sudah sebutkan bahwa kambing, domba, biri-biri itu untuk 1 orang, sedangkan kerbau, sapi, unta itu 7 orang. Nah, ketentuan hewan akikah dan kurban pertama adalah sehat, tidak cacat atau memiliki kelainan lainnya. Kemudian gemuk, tidak kurus kering. Jadi hewannya itu harus gemuk ya, harus badan ada dagingnya. Kemudian tidak cacat. Kemudian yang keempat telah cukup umur, yaitu dengan ketentuan jika unta sudah berumur 5 tahun, sudah berumur 5 tahun. Nah, sedangkan sapi dan kerbau itu sudah berumur minimal 2 tahun. Kemudian untuk kambing ya, untuk kambing itu berumur 2 tahun, sedangkan domba dan biri-biri itu sudah berumur 1 tahun atau telah bertumbuh atau berganti gigi. Yang terakhir, yang kelima, itu ketentuan hewan akikah dan kurban itu sebaiknya hewannya jantan, tidak betina. Next, waktu penyembelihan akikah dan kurban. Ya, tadi sudah sebutkan akikah itu pada hari ke-7 ketika lahirnya seorang anak ya, atau kapan saja asalkan sebelum balik seorang anak tersebut. Kemudian ada kurban, yaitu dilaksanakan pada waktu hari raya Idul Adha setelah sholat Id sampai kepada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian pembagian daging akikah dan kurban juga memiliki perbedaan. Ya, untuk akikah ketika dibagikannya itu dagingnya dalam keadaan sudah masak. Ya, disunahkan lagi dimasak dalam keadaan serba manis dan tidak pedas. Kemudian tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil atau cincang-cincang atau besar. Kemudian kurban, sedangkan kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah. Boleh juga dalam keadaan matang, tapi biasanya itu dalam keadaan mentah kalau kurban. Nah, untuk dasar hukumnya, yang pertama untuk akikah maupun kurban, apabila tidak bernazar orang yang melakukan akikah maupun kurban, maka dia boleh untuk memakan 1/3 atau tidak lebih dari 1/3 daging hewan kurban atau akikah tersebut apabila tidak bernazar. Namun ketika seorang itu bernazar untuk melakukan akikah maupun kurban, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil atau memakan bagian dari hewan tersebut walaupun kecil, tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fungsi kurban dan akikah. Yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur dan berdimensi kemanusiaan. Yang kedua menumbuhkan tali persaudaraan dan menghapus rasa kebencian. Yang ketiga dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Yang keempat bertambah berkah rezekinya dan tidak dibenci Rasulullah SAW. Yang kelima, akikah dapat membebaskan semakin badai. Ya, kurban dapat meringankan beban saat menuju yang syah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih atas perhatian dimanapun berada. Semoga materi pada kali ini yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Prosesi pemilihan hewan kurban akikah. Oke, Bapak cukupkan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.